Lupakan sejenak kesibukan dunia. Mari kita renungi kebesaran Sang Pencipta lewat alam. Syukuri setiap hembusan nafas dan nikmat penglihatan. Saksikan ayat-ayatnya yang terhampar indah dan biarkan bibir bertakbir dan bertasbih. Inilah Ngalam, ngaji di alam di Pink Bencor. Siang jam 2 dari Saujajar, 8 jiwa siap berpetualang. Meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota, kami menuju Bencor Camp Tumpang. Jalanan mulai menanjak, suhu terasa dingin, dan alam seolah menyapa. Ya, sekarang kita perjalanan menuju Bencor Camp. Ya, ini kita turun dari kendaraan, dari mobil, karena overload ya. Ini mobilnya di sini. Tantangan kecil menghampiri, tanjakan curam memaksa sebagian dari kami turun. Mobil terasa berat, namun semangat tak luntur. Kami berjalan kaki menyusuri jalan setapak menuju Bencor Camp. Rasa lelah sirna seketika, tergantikan oleh pemandangan yang memukau. Pohon-pohon menjulang tinggi seolah menyentuh langit. Udara sejuk khas pegunungan, sesuatu yang langka di hiruk-pikuk kota. Menyegarkan setiap helaan nafas. Setiap langkah kami adalah syukur atas keindahan alam yang terbentang di hadapan mata. Sebentar lagi, kediaman Bencor Camp akan menyambut langkah kami. Sampai di depan loket, kami takjub dengan harganya. Untuk camping di sini cukup 10.000 saja per orang. Sangat terjangkau. Kalau tak bawa tenda, sewanya mulai 40.000 saja. Bisa menikmati alam tanpa khawatir kantong bolong. Ya teman-teman, tadi kita perjalanannya dari Saujajar sekitar 1 jam. Sekarang kita udah ada di campnya. Ini baru pertama kali semua ya. Walaupun rumahnya yang ada di dekat daerah sini, ini juga baru pertama kali. Masnya Mas Roni, ya ini Mas Isan juga. Ini baru pertama kali. Kalau Aji ini yang kedua, sudah 2 kali. Yang satunya tadi di mimpi pas tidur ya. Oke. Sip, mantap. Di bawah pohon pinus yang menjulang, kita bentangkan hati untuk merenung. Di bawah langit yang luas, kita menyadari betapa kecilnya diri ini di hadapan Allah. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pada perputaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Setiap daun yang bergerak, setiap ranting adalah pesan dari alam yang mengajak kita untuk berpikir. Kita tak sekedar mendirikan tenda, tapi membangun jembatan hati menuju kedekatan dengannya. Ya, bismillah teman-teman, alhamdulillah kita sudah sampai. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk berdoa ketika di tempat baru. Ya, doanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kita membaca doa itu, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kita. Malam pun datang, menyelimuti alam dengan keheningan yang dalam. Bintang-bintang bertaburan di langit seperti permata yang bersinar, mengingatkan kita pada keindahan yang tak terhingga. Di bawah selimut malam ini, hati kita berbisik doa, lidah tak henti berpikir. Suasana Pine Bencor di malam hari adalah pengingat bahwa hidup ini adalah anugerah yang patut kita syukuri setiap detiknya. Dalam sejuknya malam, kami menunaikan sholat wajib berjamaah, merapatkan barisan di bawah naungan langit berbintang. Setelahnya, kami tetap duduk berjajar, menyimak tausiah yang meneduhkan jiwa, sebuah pengingat tentang betapa luasnya rahmat Allah yang tak terhingga. Dan betapa indahnya ciptaannya yang terhampar di setiap sudut alam ini, salah satunya di Camp Bencor ini. Di tengah sejuknya malam Bencor Camp, aroma masakan sederhana mulai tercium harum. Kami bahu-membahu menyiapkan hidangan malam. Meski tak mewah, rasanya sungguh nikmat, apalagi disantap bersama-sama di bawah bintang-bintang. Kebersamaan inilah yang membuat setiap gigitan terasa begitu lezat dan penuh syukur. Sebelum fajar menyingsing dalam pekatnya malam, kami terbangun, hati terpanggil untuk menghadap Ilahi, menunaikan sholat malam berjamaah, memohon ampunan dan rahmatnya. Harusnya kita ini malu sama Allah. Malu, ya Allah. Ya. Sampai detik ini, sampai saat ini, untuk ibadah aja berat gitu ya. Untuk tasbih, tahmid, takbir aja kita berat gitu. Kemudian kami bersaf kembali untuk sholat subuh berjamaah, lalu melanjutkan dengan zikir pagi hingga mentari menampakkan sinarnya. Dinginnya udara pagi tak menyurutkan semangat. Sembari menunggu hangatnya cahaya pagi, kami mulai mengupas ubi menyiapkan bekal. Pagi ini tujuan kami jelas, menjelajahi keindahan Coban, melanjutkan perjalanan spiritual di alamnya.
Teman-teman, sekarang lagi jam 6 kurang seperempat ya. Di sini suhunya atau udaranya dingin banget ya. Ini teman saya habis mandi. Ini kalau misalnya dibawa ke Antartika ini mungkin iya, mungkin cuman pakai kaos oblong aja mungkin ya. Dengan doa yang terpanjat, kami bersiap melanjutkan perjalanan. Bersama-sama, kami mulai menuruni jalan setapak yang diselimuti hijaunya pepohonan. Tujuan pertama kami, Coban Sanusi. Semangat dan tawa memenuhi setiap langkah. Keindahan menanti dan kami siap menjelajahinya. Ya teman-teman, sekarang kita di jam 7.25. Kita start jam 7.25 mau ke Coban Sanusi. Dari atas ini sudah kelihatan ya. Masya Allah, indah banget. Kita lanjut. Langkah kami menuruni anak tangga, satu persatu mengiringi semangat pertualangan yang membara. Tangga-tangga batu ini menjadi saksi bisu setiap jejak kami menuju keindahan tersembunyi. Sebuah tanda kebesaran Allah yang terhampar di setiap pijakan. Dari sini, jalur mulai berubah. Tanah basah dan akar-akar pohon menjadi pijakan. Medan yang sedikit menantang ini justru menambah keseruan, seperti teka-teki alam yang harus kami pecahkan bersama. Udara semakin sejuk dan suara gemuruh air terjun mulai terdengar lebih jelas, memanggil kami mendekat. Pepohonan rindang di sekeliling seolah membentuk lorong hijau, menjaga kami dari terik matahari. Tantangan baru menanti, airnya jernih namun arusnya cukup kuat. Dengan seutas tali sebagai pegangan, satu persatu kami melintas. Hati-hati namun penuh semangat, kami bersama-sama menyeberangi sungai ini, merasakan kesejukan alam yang luar biasa. Di setiap tikungan, pandangan kami disuguhi keajaiban, dedaunan basah yang berkilau, lumut hijau yang menghiasi bebatuan, dan bebatuan tanah hutan yang menenangkan. Kami terus melangkah, tak sabar menyambut kesejukan Coban Sanusi. Tak sabar menyambut kesejukan Coban Sanusi, sebuah anugerah dari Sang Pencipta yang tak ternilai harganya. Setiap langkah adalah syukur, setiap pemandangan adalah tadabbur. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di titiknya Coban Sanusi. Ya, alhamdulillah kita dapat yang view bagus. Ya, di sini kelihatan pelangi, cerah, airnya juga lumayan seger, dingin juga, sampai mungkin sekitar perjalanan setengah jam sampai 45 menit. Setelah sukses melintasi tujuan pertama, perjalanan kami berlanjut. Sekitar 10 hingga 15 menit dari Coban Sanusi. Rute menuju Coban Serikandi membuat kami menuruni jalur yang cukup curam. Medan ini kembali menguji langkah, tapi semangat kami tetap membara. Kami kembali melewati sungai dan kali ini arusnya lebih deras. Namun Allah memudahkan jalan kami. Dengan izinnya, kami berjalan seperti biasa hingga akhirnya dipertemukan dengan tujuan akhir, yaitu Coban Serikandi. Ya, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita ada di Coban Serikandi, berjalan 10 sampai 15 menit dari sana ya, dengan menyusuri sungai dan bebatuan, airnya yang lebih banyak daripada Coban Sanusi. Masya Allah, setiap langkah dalam perjalanan ini adalah pelajaran berharga. Dari rindangnya Pen Benjor hingga segarnya Coban Sanusi dan Serikandi. Kami merasakan begitu dekatnya dengan kebesaran Allah Ta'ala. Terima kasih telah menyertai kami dalam pertualangan tadabbur alam ini. Semoga kita semakin mencintai alam dan menemukan hikmah di dalamnya. Sampai jumpa di Ngalam Part 2.